Marco dan Yani baru aja nikah dan mau honeymoon ke pulau romantis. Tapi tiba-tiba mereka mengalami masalah. Setelah pasutri itu check-in di hotel, Yani udah nggak ada. Si manajer hotel kemudian ngasih tahu kalau Marco harus ikut main game agar istrinya bisa kembali. Kalau bisa menang, mereka akan mendapat hadiah uang tunai yang bisa dipakai untuk foya-foya selama honeymoon. Marco terpaksa mengiyakan aja. Pria tadi kemudian ngasih Marco jaket khusus sambil bilang, "Mulai besok pagi, kamu harus ngeberesin semua tugas dariku sebelum matahari terbenam agar istrimu bisa selamat." Marco pasti perlu bantuanmu nih, biar dia bisa dapetin hadiah dan nyelamatin istrinya. Keesokan paginya, Marco sudah berada di dekat pintu masuk labirin besar. Dindingnya menjulang tinggi, dan pastinya dia nggak bisa kabur dari situ. Marco jadi khawatir kalau dia cuma asal-asalan masuk, nanti malah dia nggak bisa keluar kan? Gimana dia bisa lolos dari labirin itu tanpa kesasar dan ngabisin banyak waktu? Untuk keluar dari labirin, caranya cuma satu. Jadi Marco harus naruh tangan kanannya di dinding sebelah kanan sambil berjalan. Selama perjalanannya, dia pasti akan memasuki jalan buntu. Tapi kalau dia menyusuri sebelah dinding yang tepat, dia akan bisa kabur untuk nyari pintu keluarnya. Akhirnya Marco masuk ke labirin itu. Beberapa menit kemudian, dia berbelok dan ngelihat penjaga ini yang mencoba mencegatnya. "Sorry bro, kamu harus jawab teka-tekiku dulu kalau mau lewat. Produk apa yang harus dipecah sebelum bisa dipakai?" "Apa kamu tahu jawabannya?" Telur. Penjaga itu cuma diam dan ngasih jalan agar Marco segera lewat. Tangan kanannya ditaruh di dinding sebelah kanan lagi saat dia ngelanjutin perjalanan. 20 menit kemudian, cowok itu ngelihat sebuah pintu dalam kondisi terkunci. Di dekatnya terpasang 5 tombol, tapi cuma 1 tombol yang bisa dia pakai untuk membuka pintu. Kalau dia salah pilih, pintunya akan diblokir sampai matahari terbenam, dan dia nggak akan bisa lagi nolongin istrinya. Pilih tombolnya dengan bijak ya. Tombol mana yang bisa dipakai untuk membuka pintu? Semua tombolnya punya ciri khas. Nggak seperti yang lainnya, tombol pertama nggak punya garis luar. Bentuk di tombol kedua paling beda. Tombol ketiga punya warna khas, dan gambar di tombol keempat paling kecil. Ternyata cuma tombol keempat yang nggak punya keistimewaan. Makanya kelihatan biasa aja. Pasti Marco bakalan mencet tombol yang ini juga. Ternyata tombolnya betul. Setelah pintunya ngebuka, Marco langsung melangkah masuk. Tangan kanannya memegangi dinding sembari dia melanjutkan perjalanannya. Asik, ternyata udah waktunya sarapan nih. Marco langsung menuju ke sebuah meja. Di situ ada 3 apel, tapi cuma salah satunya yang layak dikonsumsi. 2 apel lainnya beracun, tapi Marco harus tetap sarapan. Apel mana yang harus dia makan? Wah, apel ini ada uletnya tuh. Berarti buah yang ini nggak beracun dan bisa dikonsumsi. 20 menit kemudian, Marco ngelihat 2 pintu di hadapannya. Tapi dia cuma bisa milih salah satu pintu. Pintu pertama menuju jalan keluar dan pintu kedua menuju labirin. Pintu mana yang harus dia pilih? Wah, di celah pintu sebelah kanan ada cahayanya tuh. Berarti itu pintu keluarnya. Marco langsung ngebuka pintunya, dan itu memang pilihan yang tepat. Setelah berhasil keluar, dia memasuki hutan lebat. Pemandangannya memang cantik, tapi dia harus terus berjalan karena waktunya sudah mepet. Tapi dia harus pergi kemana ya? Di hadapannya sudah ada 3 penunjuk jalan yang diberi keterangan dengan huruf acak. Kira-kira jalan mana ya yang harus dipilih Marco? Sebetulnya di situ ada petunjuknya loh. Kalau semua hurufnya tersusun rapi, penunjuk jalan pertama berbunyi jalan benar, yang kedua berbunyi jalan salah, dan penunjuk ketiga berbunyi lebih salah. Ini sih udah jelas. Marco harus milih jalan ke arah kiri.
Beberapa saat kemudian, Marco sudah sampai di depan kastil kuno. Dia harus masuk ke kastil itu untuk ngecek kondisi di dalamnya. Tapi saat dia sampai di depan pintu, ternyata pintunya dikunci dan dia perlu password untuk membukanya. Jadi gini deretan angkanya. Password itu perlu 4 digit angka lagi. Apa kamu nebak semua angkanya? Satu ditambah 3 sama dengan 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Kemudian 7 ditambah 11 sama dengan 18. Jadi angka selanjutnya adalah 2 dan 9 alias 29 yang dihasilkan dari angka 11 ditambah 18. Dan 18 ditambah 29 sama dengan 47 alias 4 dan 7. Maka passwordnya adalah 2947. Nah, bener kan? Pintunya langsung ngebuka dan Marco mulai memasuki koridor gelap yang dipenuhi debu. Tapi saat dia melangkah, kakinya tiba-tiba nyenggol benang di lantai. Kemudian jebakan di atas kepalanya langsung jatuh ke arahnya. Untung ada solusinya. Cowok itu ngelihat 3 tombol beserta petunjuknya yang tergantung di dinding. Kalau Marco mencet tombol biru, jebakan itu akan dibanjiri air dan tetap ngebuka cuma selama 10 menit. Padahal rata-rata manusia cuma bisa menahan nafasnya selama 3-4 menit. Tombol hijau bisa dipakai untuk ngebuka semua jebakan sekaligus. Tapi coba deh amati lebih dekat. Di ruangan itu masih ada 1 jebakan lagi. Dan di dalamnya ada serigala lapar. Tombol oranye akan membuat bagian bawah jebakan tiba-tiba hilang. Kemudian Marco akan jatuh ke dalam lubang yang dipenuhi aligator lapar. Pintu mana yang seharusnya dia pilih? Udahlah, jangan coba-coba ngelakuin hal berisiko. Pilih yang pasti-pasti aja lah. Kalau Marco mencet tombol biru, airnya akan lewat di sela-sela jeruji jebakan. Dan dalam 10 menit, dia akan bebas. Perangkap itu segera ngebuka. Di situ Marco ngelihat lorong panjang berkelok-kelok. Dan kali ini, dia harus milih belokan yang tepat. Tapi gampang aja sih, karena saat ini dia sudah berada di galeri seni dengan banyak lukisan. Di tiap belokan, dia ngelihat 2 lukisan. Dan dia harus memilih lukisan yang asli. Bantu dia ngebedain lukisannya ya. Kita mulai dari lukisan pertama. Mana yang asli? Keduanya kelihatan mirip lukisan The Starry Night, karya Van Gogh. Tapi coba amati baik-baik deh. Di salah satu lukisannya ada gambar pesawat tuh. Van Gogh pasti nggak ngelukis objek semodern itu kan? Lukisan ini pasti cuma replika. Jadi sebaiknya Marco milih belokan yang ini aja. Setelah ngebelok lagi, dia harus nentuin pilihannya lagi. Dan lukisan kali ini adalah Girl with a Pearl Earring, karya Johannes Vermeer. Mana yang asli? Kayaknya cewek yang ada di lukisan aslinya nggak memakai tindik hidung deh. Jadi lukisan di sebelah kanan palsu dan Marco harus belok kiri. Pasti kamu familiar sama lukisan ini kan? Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Tapi salah satu lukisannya ngaco banget. Apa kamu tahu bedanya? Waduh, di belakang cewek sebelah kanan ada mobil yang lewat di jalan tuh. Berarti Marco harus belok kiri. Ini adalah lukisan The Persistence of Memory, karya Salvador Dali. Lukisan mana yang cuma replika? Yang di sebelah kiri, ponsel modern yang rusak kayak gini, pasti nggak ada di sini lah. Udah Marco, belok kanan aja. Satu lagi ya, lukisan ini berjudul American Gothic, karya Grant Wood. Perhatikan baik-baik gambarnya ya, biar kamu bisa bantuin Marco. Lelaki di lukisan sebelah kanan punya tato di jarinya. Ya, itu sih palsu. Berarti Marco harus belok kiri.
Marco sudah ada di lorong gelap yang diterangi sejumlah obor. Di depannya ada 3 pintu, dan tiap pintunya bisa aja membawanya ke tempat yang dia perlukan. Tapi di balik masing-masing pintu, sudah ada bahaya yang mengintai. Menurut petunjuk di dinding, balok besi dan sensor gerak terpasang di balik pintu pertama, dan balok itu bisa ngancurin siapapun yang masuk ke dalamnya. Di balik pintu kedua, ada alat kejut listrik yang selalu tepat sasaran. Di balik pintu ketiga, pecahan kaca memenuhi lantainya. Pintu mana yang harus dipilih Marco? Dia harus milih pintu ketiga. Kaca di situ nggak akan jadi masalah kok. Dia akan pakai sepatu. Akhirnya, Marco bisa ngelihat istrinya, tapi cewek itu terperangkap di dalam akuarium dan sebentar lagi bakal kehabisan oksigen. Apesnya lagi, di situ ada 2 akuarium dan 2 cewek yang wajahnya sama persis. Waduh, Marco harus nentuin Yani yang asli nih. Dan dia cuma punya 1 kesempatan. Cewek mana yang jadi istri aslinya? Lihat, salah satu dari mereka punya tato berhuruf M di pergelangan tangannya. M adalah singkatan dari Marco. Dia pasti istrinya. Marco langsung menghampiri cewek itu dan membawanya keluar dari air. Setengah menit kemudian, Yani siuman. Mereka harus keluar, dan sekali lagi, ada 3 jalan keluar. Di balik pintu pertama, ada serigala lapar. Di balik pintu kedua, lantainya terbakar. Dan kali ini, sepatu nggak banyak ngebantu. Di balik pintu ketiga, ruangannya dipenuhi gas beracun. Gimana cara mereka keluar dari situ? Lantainya terbakar, tapi mereka punya akuarium penuh air. Apinya nggak begitu besar, jadi air ini pasti bisa memadamkan apinya kan? Jawabannya ternyata benar. Marco dan Yani keluar melalui pintu kedua dan berlari menuju jalan keluar di depan mereka. Di jalan keluar, mereka sudah dicegat seorang penjaga. Selamat, kalian telah nyelesain misi ini. Tapi kalian harus mencahin teka-teki terakhirku dulu sebelum keluar dari sini. Planet Saturnus, Uranus, Venus dan Mars memilikinya. Tapi bumi nggak punya sama sekali. Apakah aku? Huruf S. Gampang kan?